Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bagaimana memodifikasi dari script atau kode dalam desain form menggunakan HTML. Ketika diklik form ini, maka muncul seperti ini. Scriptnya banyak. Nah, banyak ini bukan satu file, tapi beberapa file. Saya coba ini sudah saya pindahkan ke Sublime ya. Jadi teman-teman sekali lagi diingatkan bisa ini mempraktekannya di Notepad, di Notepad++ atau di hosting Ketabah. Nah, ini membuat form HTML. Jadi ada dari sini. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan 4 file. Nah, saya simpan di foldernya yang ini, folder latihan. Ada 4-4-nya sudah saya buka semuanya. Nah, ini sudah yang satu tentang ini halaman login, yang kedua tentang email. Saya fokusnya ke emailnya ya. Yang ini masuk ke daftar. Nah, ini masuk tentang tanggal. Jadi yang lain-lainnya kan kotak-kotaknya mirip-mirip. Oke. Kita coba mulai dari bismillah ya. Dari sini. Nah, kalau yang ini belum berfungsi, maka ketika nanti dijalankan si login ini, login klik, maka error karena di sini belum ada filenya. Jadi nanti harus dibuat menggunakan PHP. Nah, sementara sekarang HTML ini untuk membuat desain tampilannya saja. Nah, sekarang contohnya username ini bisa diganti-ganti. Username tulisannya bisa diganti-ganti, huruf besar kecilnya boleh dan disesuaikan dengan ejaan, bagusnya boleh. Kalau yang ini bisa kecil semua, ini harus konsisten, harus sama. Ketika nanti ini username terus di file PHP-nya username-nya kecil juga begini agar terbaca. Nah, sementara yang ini tidak muncul di halaman sini, di halaman browser, tapi berfungsi gitu. Jadi kalau ininya contohnya username-nya di sini username, nanti di file yang memanggil form ini namanya nama, nah gitulah. Nama user atau nama pengguna itu nggak akan connect. Nah, sementara yang ini placeholder username ini muncul di sini. Username titik-titik, kita buang titik-titiknya. Nah, terus refresh, jreng. Nah, hilang titik-titiknya. Bahkan username-nya bisa dihapus. Contohnya jadi user lah, biar kelihatan ya. Nah, awalnya ini tulisan username nih. Di kotak ini username. Refresh. Nah, user. Jadi manfaat dari placeholder ini untuk membantu user harus ngisi dengan apa sih form yang kita buatkan. Nah, selanjutnya tipe ini menentukan bentuknya. Kalau teks, maka hasilnya ketika diketikkan contohnya a muncul seperti itu. Tetapi ketika di sini type-nya password ya, maka diketik di sini saya masih ngetik jadi begitu seperti password pada umumnya. Selanjutnya ketika type-nya ditulis checkbox yang ini ya, yang remember me, kita lihat remember me ada apa. Nah, di sini jadi checkbox-nya seperti ini, check please gitu ya. Nah, itu menentukan. Terus ini input. Kalau yang tadi tentang label, sekarang input type submit, name-nya submit. Ya, name-nya bisa yang lain juga namanya ya. Maka di sini tombol login kita ganti contohnya jadi tombol ya tipenya. Kalau checkbox kotak, kalau ini tombol. Kalau type submit, nah ini kita ganti contohnya apa ya, masuk. Nah, kita belum disimpan, Ctrl S, refresh,
Jreng. Nah, masuk. Begitu teman-teman, ini bagaimana cara memahami dari script yang ada pada file membuat form ini. Selanjutnya yang ini email. Ini juga mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang form yang barusan. Nah, yang ini, tetapi saya ingin menggarisbawahi yang ini nih, yang ini ya. Yang email kalau send ini mirip dengan yang masuk ini. Kalau yang email ini agak sedikit berbeda, ini masuknya validasi. Nah, yang tadi kan type submit, ininya send, bisa diganti kirim, boleh. Terus yang ini type-nya email, maka ketika dimasukkan, contohnya di sini AA, di sini AA lagi, send. Nah, muncul peringatan, sertakan add pada alamat ini. Ini untuk memvalidasi agar user tidak sembarangan memasukkan, bagusnya email yang aktif. Nah, nanti kalau sudah melibatkan coding lebih lanjut, kita bahkan minta verifikasi email gitu ya. Kalau di sini cukup dimasukkan contohnya katabah.com. Di sini email aktif atau tidak diterima karena tidak tahu. Nah, ini masuklah ke sini karena file yang ini harus diingat kontak.php memang tidak ada. Kalau teman-teman ingin mencoba membuat kontak PHP, isinya halo, ini halaman kontak PHP, boleh. Kalau tadi kan disimpan .html, nanti .php boleh. Silakan dicoba. Nah, selanjutnya yang radio button. Radio button juga begitu. Kita lihat di sini, radio button. Nah, ini halaman tampilannya ini sama-sama saja. Ini checkbox kalau salah sebelumnya sudah pernah ya. Tapi ini menunjukkan bahwa checkbox itu bisa diklik 2 kali. Nah, jadi bisa memilih jawaban lebih dari satu. Contohnya, apakah Anda, apa hobi Anda? Ternyata yang dipilihannya membaca, menulis, dan ke pantai. Ternyata kita hobinya menulis dan ke pantai, itu bisa 2 kan. Nah, di sini kita lihat. Sebentar. Nah, dilihat dari sini tipe-tipe teks-teks sudah yang tadi. Tinggal sekarang type-nya radio. Jenis kelamin ya. Kita lihat jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Nah, begini. Radio. Berarti untuk membuat laki-laki dan perempuan seperti ini skripnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa ditulis. Pria bisa. Nah, tapi di sini macam-macam, ada yang menulis di value. Di value ini yang akan disimpan di database. Jadi nanti database itu seperti MySQL. Nah, yang bisa diekspor ke Excel. Jadi kalau walaupun munculnya laki-laki di sini tulisannya, nah di sini laki-laki, yang tersimpan nanti ke database itu L. Kalau nulis value-nya seperti ini. Tetapi ketika di sini pria, gitu ya, tidak akan error. Ctrl S, di sini refresh, tidak akan error dan tidak akan berubah. Tetapi nanti ketika disimpan, maka isinya di database itu akan pria. Nah, kita kembalikan jadi L. Ya. Nah, terus selanjutnya ada checkbox sudah. Yang tadi checkbox itu yang ini kan. Nah, cek gitu ya. Nah, value-nya membaca, menulis, berarti yang disimpan di database bukan membaca tulisannya itu, tapi angka 1. Atau tadi juga laki-laki juga 1, perempuan 0. Itu sama saja. Atau keterangan status on off itu bisa 1, 0, bisa. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya ada dari pendidikan. Pendidikan itu yang ini. Nah, pilihan seperti ini, maka cara membuatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba tambahkan. Ini juga sama. Di sininya S1 atau bahkan di sini tulisnya strata 1. Kita refresh. Nah, maka di sini strata 1, tapi yang disimpan di database akan S1 begitu ya. Kita tambahkan di sininya contohnya apa ya di sininya profesor atau apa ya postdoktoral.
biar nyambung. Postdoktoral di sininya karena tidak ada S4 maka postdoc gitulah ya. Doktoral ini. Di sini muncul seperti ini postdoktoral. Terus satu lagi yang ini biografi menggunakan tipenya text area ya. Text area. Maka ininya lebarnya lebih lebar, lebih besar gitu ya. Begitu teman-teman. Selamat mencoba. Lupa satu lagi lah, tanggung kalau dipisah filenya sama lagi ngupload. Nah, ini untuk tanggal. Kita lihat tanggalnya. Nah, yang ini nih, jadi otomatis tanggalnya kan tinggal milih tanggal berapa gitu ya. Nah, terus IPK juga ini kalau diisi dengan huruf A tidak akan bereaksi, tapi kalau dikasih angka 1 itu bereaksi. Kenapa? Karena di sini memang sudah menggunakan tipenya number kalau yang IPK. Kalau tanggal date gitu ya. Date. Nah, begitulah. Sudah, saya pikir seperti itu. Selamat mencoba. Mudah-mudahan nanti kita bisa sudah mulai merancang membuat sebuah desain web menggunakan HTML. Mungkin satu pembahasan lagi tentang menu utama. Mudah-mudahan ada yang mencoba. Menu utama yang sederhana, tapi bisa menerapkan materi-materi yang sudah kita coba latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.